Pada tahun 1376 Hijrah, ada sekelompok nelayan penduduk Al-Jubail pergi memancing ikan. 3 hari 3 malam lamanya mereka di tengah laut tanpa ada mendapat apa-apa. Sementara di samping mereka ada sekelompok nelayan tidak sholat, lalai, melupakan Allah, tapi justru tangkapan ikan mereka banyak sekali. Biasa, yang namanya manusia, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Lalu ada di antara mereka yang berbisik, kita sholat tapi tidak dapat ikan. Itu tetangga kita nggak sholat, nggak sujud, nggak beribadah, nggak zikir, nggak baca Quran, ikannya banyak. Setan masuk. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mulai tinggalkan sholat, subuh dulu, lama-lama maghrib, zuhur, asar, apalagi lama-lama isya, berhenti, off, tidak sholat sama sekali. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mendapatkan satu ikan besar. Lalu kemudian setelah mereka tangkap, mereka belah perutnya. Di dalam perut ikan itu ada mutiara yang mahal, luar biasa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji iman mereka. Menurut standar keduniawian mereka sudah lulus, karena mereka sudah berhasil mendapatkan tangkapan. Apa yang diinginkan seorang petani selain dari tanaman? Apa yang diinginkan selain pedagang selain keuntungan? Apa yang diinginkan nelayan selain tangkapan ikan? Sudah dapat ikan, bahkan bonus. Ikan dapat, dibelah, disobek, dirobek perut ikan. Mutiara mahal. Tapi ternyata di tengah orang-orang yang diuji itu ada satu yang lulus. Dan dia berkata dalam hati, ini tidak ada berkah. Kami sholat berhari-hari, tidak ada tangkapan ikan, tapi begitu sholat kami tinggalkan, bukan sekedar ikan yang dapat, malah ada mutiara. Ini bukan berkah, ini istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan ada di antara hamba itu dengan istidraj. Tidak puasa, tapi rezeki berlimpah, tidak sholat, tapi jabatan bertambah, tidak pernah bersedekah, tapi badan sehat. Ini bukan nikmat, ini ujian berbalut nikmat. Lalu kemudian dia berkata, ini bukan nikmat. Akhirnya dia ambil, dia campakkan ke laut, dia buang. Demi Allah, aku tidak akan mengambilnya. Karena ini bukan nikmat dari Allah, tapi ini adalah ujian. Mudah-mudahan aku lulus dengan ini. Beristighfar, mohon ampun karena sudah tidak sholat, dan membuang yang nampaknya bukan nikmat tapi ujian dari Allah. Lalu kemudian mereka pun pergi sampai kira-kira sejauh 3 mil. Mereka berhenti di suatu pantai dan berkemah. Lalu kemudian laki-laki yang lulus ujian Allah, yang jujur dan amanah ini kembali ke tengah laut. Apa yang terjadi? Mereka pancing ikan, dapat ikan besar, dibelah perutnya. Mereka temukan mutiara sama persis seperti yang mereka buang pada saat sadar akan kekeliruan. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa maknanya? Kalau memang itu sudah menjadi ketetapan Allah milikmu, walaupun engkau buang, dia akan datang kembali dengan cara yang sama di saat waktu yang berbeda. Apa beda mutiara pertama dengan mutiara kedua? Sama, mutiara yang sama. Lalu kenapa yang pertama itu tidak berkah? Kenapa yang kedua? Yang pertama engkau dapatkan karena engkau meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, engkau dapatkan setelah engkau lulus ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu benar ungkapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Rezeki yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mutiara yang datang dari perut ikan, satu kali dia datang dengan cara yang haram, di masa yang lain dia datang dengan cara yang halal. Maka tinggalkan yang haram, ambillah yang halal.
Iqna bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukup dengan pemberian yang dititipkan Allah, kau akan menjadi orang yang amat sangat berkecukupan. Merasa cukup dengan apa yang dilimpahkan Allah, maka kita adalah orang-orang yang kaya. Sebaliknya, walaupun berkecukupan tapi senantiasa dalam hati merasa kurang, perlu, butuh, maka sungguhnya ada orang-orang kaya yang bermental fakir, senantiasa merasakan kekurangan. Jangan pernah merasa mendapat nikmat selama kita masih menjadi pelaku dosa. Sebenarnya itu adalah bagian daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bendanya sama, bentuknya sama, tapi dipandang dengan pandangan yang berbeda. Oleh sebab itu, mari kita jaga, luruskan niat, bersihkan hati, introspeksi diri. Apakah ini aku peroleh karena rahmat Allah, ataukah ini ujian dari Allah, ataukah ini musibah? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa memperhatikan, merenungkan, sehingga tidak cepat berkata alhamdulillah ini nikmat besar, yang pada hakikatnya sebenarnya adalah ujian, menguji keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah cemas pada yang hilang, jangan pernah berputus asa pada yang jauh dipandang, karena kalau sudah menjadi ketetapan Allah, dia akan kembali pulang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, istiqomah dalam menjalani gelombang kehidupan, insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.